Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas partai catur terbaik antara Ramesabu Pragnananda melawan Teja S. Raffi. Pragnananda bermain sebagai pemain putih dan Raffi bermain sebagai pemain hitam. Seperti apa langkah-langkah terbaik dari Grandmaster Pragnananda? Mari kita simak saja langkahnya langsung. Langkah pertama E4, selanjutnya pion C6. Nah, langkah pion C6 ini merupakan ciri khas dari pembukaan karokan atau pertahanan karokan. Selanjutnya pion D4, pion D5, E5. Nah, langkah E5 ini merupakan ciri khas dari variasi advance ya. Jadi permainan ini menggunakan pertahanan karokan variasi advance. Selanjutnya gajah F5 dan selanjutnya Pragnananda melangkah pion H4. Bagi sobat insan catur yang bermain sebagai pemain putih, langkah pion H4 ini bisa ditiru ya, karena langkah pion H4 ini memiliki jebakan atau perangkap. Perangkapnya seperti apa? Perangkapnya seperti ini. Apabila hitam melangkah pion E6, ini blunder ya, karena langkah berikutnya pemain putih bisa G4, selanjutnya gajah E4, pion F3, pion gajah G6, selanjutnya pion H5, dan akhirnya gajah hitam terjebak ya. Dan tentunya pemain putih akan jauh lebih mudah meraih kemenangan karena di langkah berikutnya pemain putih akan unggul 1 perwira. Kita kembalikan posisinya di sini. Oleh karena itu pemain hitam tidak melangkah pion E6 ya. Kalau melangkah pion E6 jelas terjebak. Pemain hitam melangkah pion H5. Selanjutnya Pragnananda bermain pion C4, selanjutnya pion E6, kuda C3, kuda E7, kuda GE2, D kali C4, kuda G3, gajah G6, gajah G5, menteri B6 mengancam pion di petak B2, selanjutnya gajah kali C4, dibiarkan saja pion di petak B2-nya. Selanjutnya menteri kali B2, kuda CE4, ini kudanya berbahaya ya. Selanjutnya kuda F5. Nah, di sini kita kembalikan dulu posisinya di sini. Apabila hitam berupaya mengambil gajah di petak C4 ini dengan cara menteri B4 skak, itu blunder ya, karena langkah selanjutnya gajah D2, menteri kali C4, kuda D6 skak ster. Jadi gajah di petak C4 ini tidak bisa dimakan ya. Kita kembalikan posisinya di kuda C4. Oleh karena itu pemain hitam melangkah kuda F5, menjaga petak D6 nya dengan gajah di petak F8. Selanjutnya Pragnananda melangkahkan rokade pendek. Selanjutnya langkahnya kuda kali G3, dan selanjutnya benteng B1 diancam dulu menterinya, menteri A3, dan selanjutnya Pragnananda melangkah pion F kali G3. Dikorbankan saja kudanya di petak E4, dan selanjutnya lawan menerima pengorbanan Pragnananda dengan cara gajah kali E4, dan selanjutnya Pragnananda melangkah benteng kali F7. Ini langkah yang sangat brutal ya, karena mengorbankan 2 perwiranya. Ini luar biasa. Kita analisa langkahnya apabila pemain hitam menerima pengorbanan dari Pragnananda, yaitu raja kali F7. Kalau raja kali F7, maka langkah selanjutnya dari Pragnananda benteng kali B7 skak. Nah, di sini ada 3 pilihan langkah dari pemain hitam. Bisa raja ke G6, bisa ke G8, dan bisa ke petak E8. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas apabila rajanya ke petak G6. Apabila raja ke petak G6, maka langkah selanjutnya analisanya gajah kali E6, menteri kali G3 mengancam mat, gajah F7 skak, raja F5, menteri F1 skak, raja G4, gajah E6 skak, gajah F5, gajah kali F5 skak mat. Jadi kalau ke petak G6 mati ya, potensinya skakmat. Kita kembalikan posisinya di sini. Nah, gimana kalau misalnya larinya ke petak G8, raja G8? Ini sama juga ya, potensinya skakmat karena analisanya seperti ini. Gajah kali 6 skak, raja H7, dan menteri kali H5 skakmat. Jadi seperti itu. Kita kembalikan dulu posisinya di sini. Nah, lalu kalau misalnya ke petak E8 gimana? Kalau ke petak E8 itu jawabannya dari putih, menteri F1 mengancam skak di petak F7, dan ini harus ditutup ya jalur bentengnya dengan cara gajah E7.
Selanjutnya benteng kali E7, menteri kali E7, gajah kali E7, raja kali E7. Dan akhirnya Pragnananda unggul 1 menteri. Walaupun pemain hitam memiliki 2 benteng, tetapi 2 benteng ini tidak aktif ya. Masih belum aktif, artinya pemain putih bisa saja melakukan serangan terlebih dahulu untuk mengancam perwira-perwira pemain hitam dan mengambil keunggulan terlebih dahulu. Oleh karena itu, di posisi seperti ini jelas Pragnananda akan lebih mudah meraih keunggulan ya. Kita kembalikan posisinya di sini di benteng kali F7. Oleh karena itu, pemain hitam tidak memakan atau tidak menerima pengorbanan dari Pragnananda ya. Pemain hitam lebih memilih menteri kali G3, mengancam mat di petak G2. Karena apabila pengorbanan di petak F7 diterima, maka itu cukup beresiko ya. Lalu langkah selanjutnya dari Pragnananda yaitu benteng F2, menjaga saja pion G2-nya karena ini ancaman skakmat ya, berbahaya. Dan selanjutnya pion B5. Nah, pion B5 ini mengancam gajah di petak C4. Selanjutnya Pragnananda melangkah menteri S1, membalas ancaman dengan ancaman, mengancam gajah di petak E4. Dan selanjutnya gajah F5, gajah kali E6 dikorbankan lagi. Selanjutnya lawannya melangkah menteri kali F2, skak. Ini kita kembalikan posisinya di sini. Apabila pemain hitam melangkah gajah kali E6, ini sama saja ya, kehilangan 1 menteri juga ya. Benteng kali F8, benteng kali F8, menteri kali G3. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, di gajah kali E6, lawannya tidak memilih langkah gajah kali E6, tetapi lawannya langsung memilih langkah menteri kali F2, skak. Selanjutnya Pragnananda melangkah menteri kali F2, gajah kali E6, pion D5, C kali D5, menteri C2, gajah E7, gajah kali E7, raja kali E7, menteri C7 skak, gajah D7, pion E6 dikorbankan saja pionnya. Dan apabila pion ini dimakan oleh raja kali E6, ini potensinya skakmat ya. Karena analisanya akan seperti ini, benteng E1 skak, raja F7, menteri F4 skak, raja G8, benteng E7, gajah E6, menteri G5, benteng H7, benteng E8 skak, raja F7, menteri E7 skak, raja G6, dan menteri kali E6 skak mat. Oleh karena itu, kita kembalikan dulu posisinya di sini. Oleh karena itu, pion E6-nya tidak dimakan ya. Lawan dari Pragnananda lebih memilih langkah benteng C8, mengancam menteri. Selanjutnya Pragnananda melangkah menteri B7. Selanjutnya lawannya melangkah raja kali E6, menteri kali A8, kuda C6, menteri B7, pion B4, menteri A6, raja D6, benteng kali B4, benteng D8, benteng B1, D4, benteng C1, raja C7, menteri kali E7, skak. Dan di posisi seperti ini, Raffi atau lawan dari Pragnananda menyerah ya, karena posisinya sangat jauh sekali. Pragnananda unggul 1 menteri, sementara lawannya hanya memiliki 1 benteng dan 2 perwira. Jadi seperti itu langkah-langkah brutal dari Pragnananda. Bagi sobat insan catur yang memiliki ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, Gansuna Sumus.